Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ja'ala man hajainuhu bainal kaf wan nun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina al-Mustafa ibnu Zamzam wal Mustafa sayyidil kaunain wa asrafil takalain Jiddil Hasan wa Husain al-Mahbub inda Rabbil Masriqain wal Maghribain Sayyidil Wujud Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya cintai dan saya muliakan segenap para habaib, para alimil ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh desa, aparatur pemerintah, TNI, Polri maupun sipil, dan juga yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan daripada guru kita bersama Al-Mahbub Ad-Da'ilullah Al-Mujahid Fisabilillah Al-Habib Abdurrahman Al-Madihi beserta keluarga, dan juga dihadiri alhamdulillah orang tua kita juga, pimpinan daripada Majelis Al-Husaini daripada Al-Mahbub Al-Habib Yahya Al-Habsi, dan juga insyaallah akan dihadiri oleh Habib Ali Zainal Abidin bin Abdul Aziz bin Jindan, dan dihadiri juga guru kita bersama Al-Habib Hasan Ibn Abdurrahman Al-Kaf. Kita doakan para habaib-habaib kita, Allah berikan kekuatan untuk terus istiqomah, Allah panjangkan umurnya, berkahkan kehidupannya, berkahkan keluarganya, Allah menangkan perjuangannya, Allah hancurkan kepada orang-orang yang menzaliminya. Amin ya rabbal. Dan segenap salam takzim, salam penghormatan saya persembahkan untuk seluruh panitia, khususnya HTAI Jabers yang alhamdulillah mereka anak-anak muda senantiasa berani, yang mana momen-momen seperti ini memang momen-momen yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam, betul. Tapi kita lihat tadi anak muda sebagai perwakilan untuk ketua panitia, beliau berani diri di depan jutaan jamaah. Tapi kita orang yang di bawah mentertawakan orang yang kurus, orang yang kecil, orang yang seperti bicaranya sepele. Kamu tahu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu luar biasa. Ibnu Mas'ud itu orangnya kecil, sahabat Nabi orangnya kecil, bahkan ditawakan oleh sahabat-sahabat yang lain. Tatkala disuruh memanjat oleh Rasulullah, Ibnu Mas'ud kelihatan dari baju gamisnya kakinya kecil. Apa kata Rasulullah? Hei kalian mentertawakan Ibnu Mas'ud, sendalnya Ibnu Mas'ud telah dijamin masuk surga. Kalian mentertawakan orang yang diremehkan, sedangkan dimuliakan oleh Allah. Kita orang gak punya ilmu, gak punya amal, gak punya keberanian, gak punya persatuan, gak punya komunitas, berani mentertawakan orang yang mampu mengadakan tablik akbar. Doakan para panitia ini yang luar biasa, Allah berikan keistiqomahan. Amin ya rabbal. Dan juga salam ta'zim saya persembahkan untuk seluruh para tokoh-tokoh agama yang hadir, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, khususnya ulama-ulama yang ada di Keragilan, ulama yang ada di Cikande, desa Undar Andir, khususnya doakan ulama-ulama yang ada di desa Undar Andir juga Allah berikan kekuatan untuk istiqomah, berkahkan kehidupannya, berkahkan rezekinya, berkahkan keluarganya, dan Allah berikan kemenangan dalam perjuangannya, dan Allah hancurkan kepada orang-orang yang menzaliminya. Amin ya rabbal. Dan salam ta'zim juga saya persembahkan untuk seluruh keluarga besar Front Pembela Islam, khususnya daripada DPC, DPRA Cikande dan Keragilan, dan juga daripada keluarga besar Laskar Pembela Islam Mawil Kabupaten Serang, dan para wali beserta jajarannya. Insya Allah doakan para laskar ini luar biasa. Laskar ini sama saya habis musda musyawarah daerah DPD FPI Banten yang kedua di Ponpes Al-Futuhiyah, pimpinan Syekhuna Al-Hajj Al-Mujahid Al-Imam Besar Banten Syekhuna Ki Haji Ahmad Buya Kutubi Jailani. Sudah 4 hari mereka laskar, ikut diklat, ikut musda, sampai sekarang mereka masih kuat, masih teguh untuk menjaga ulama. Mereka nggak ada yang gaji, nggak ada yang bayar, nggak ada yang berikan pangkat, tapi mereka ikhlas. Yang dicarinya ridho Allah Subhanahu wa taala. Doakan para laskar, Allah panjangkan umurnya, Allah senantiasa berikan kekuatan juga untuk istiqomah. Yang belum punya jodoh laskar, doain biar laskar ini dapat jodoh. Yang udah punya jodoh, nambah jodoh. Amin ya rabbal.
Ntar akan saya bahas masalah pacaran insyaallah selanjutnya. Nah, pada malam hari ini dalam tema Hari Besar Islam. Hari Besar Islam ini luar biasa, Saudara. Hari Besar Islam ini luar biasa. Banyak orang di luar sana, bahkan khususnya rakyat Indonesia, mereka hura-hura, mereka bangga, bahkan mereka bertasyabuh dengan orang-orang kafir, memperingati hari daripada tahun baru Masehi yang jatuh pada tanggal 31 Desember. Betul? Betul? 31 Desember, coba lihat berapa banyak anak-anak muda di luar sana, mereka melakukan apa? Melakukan maksiat, melakukan munkarat, mereka beli khamar, mereka beli obat-obatan terlarang, mereka beli narkoba, mereka beli trompet, mereka seperti menjadi monyet di tahun baru Masehi, yang mana bukan tahun baru Islam. Betul? Tapi Allah selamatkan kita malam hari ini. Allah selamatkan kita. Allah gerakan kita punya kaki, Allah gerakan kita punya badan, Allah gerakan kita punya hati untuk hadir ke tempat yang penuh dengan ulama, penuh dengan habaib, penuh dengan zuriatnya Nabi, penuh dengan penyambung lisannya Nabi. Di situ Allah turunkan rahmat, Allah turunkan barokah, Allah turunkan maghfirah. Akan tetapi seperti biasa, Saudara, di mana ada acara-acara besar, acara-acara Islam tablik akbar, entah itu Isra wal Mi'raj, entah itu Rajaban, entah itu Muharram, pasti ada oknum-oknum yang ingin menggagalkan itu acara. Betul? Ada oknum-oknum juga yang menghalang-halangi, bahkan merintangi, bahkan mengatur. Kalau bisa ulamanya jangan yang ini yang ceramah, habibnya jangan yang ini, kiainya jangan yang ini, ustadznya jangan yang ini. Kenapa? Habibnya radikal, habibnya anarkis, kiainya radikal. Saya bilang mereka orang ulama, habaib, kiai, ustadz dari zaman sebelum ada Indonesia, mereka ulama, habaib, santri lebih dulu menjaga tanah air Indonesia. Mereka rela mati, rela hancur, rela binasa untuk menjaga kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi mengapa mereka menuduh ulama, menuduh habaib, menuduh kiai, menuduh ustadz yang teroris, yang radikal, yang ingin menghancurkan Pancasila? Sedangkan Pancasila adalah istihadnya ulama, istihadnya kiai, istihadnya ulama, muallim, buah pemikiran ulama menjadi Pancasila. Tapi ada oknum, kalian harus tahu sejarahnya anak muda ini nggak boleh bodoh, nggak boleh goblok, nggak boleh tolol, nggak boleh nggak tahu sejarah, nggak boleh dia main sering Mobile Legends, nggak boleh. Banyak anak muda yang tidak tahu sejarah. Banyak orang bilang teriak ganyang PKI, basmi PKI, lawan PKI, tapi dia tidak tahu apa PKI. Dia tidak tahu siapa tokoh yang mendirikan PKI. Dia juga tidak tahu apa itu ideologi PKI. Oleh karenanya pada malam hari ini insyaallah akan saya jelaskan tentang keberadaan PKI dalam hal pahamnya apa itu PKI. Karena apa? Kamu harus tahu Indonesia saat ini sudah mulai waspada dan siaga. Ada isu yang menghantam daripada kita punya saudara sebangsa setanah air, Papua. Papua difitnah, diisukan akan referendum, yaitu keluar daripada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk menjadi negara yang bebas. Kalian harus tahu Papua punya jasa untuk menjaga bangsa Indonesia. Papua adalah salah satu saudara sebangsa setanah air. Papua sumber daya alamnya membantu daripada putra-putra daerah. Papua yang luar biasa menjaga kedaulatan persatuan Indonesia dari perbatasan-perbatasan luar asing, Malaysia, Singapura, Thailand, itu perbatasan dengan Papua. Papua juga yang luar biasa, sukunya kompaknya luar biasa. Tapi ada oknum yang memfitnah, yang bikin isu. Apa isunya? Papua ingin menjadi suku merdeka sendiri. Kalau Papua sampai hilang, saudara, Imam besar umat Islam Indonesia Habib Muhammad Rizik Ibn Husain Ibn Syihab LC MA DPMSS menjelaskan Papua jangan sampai kita kehilangan Papua. Papua jangan sampai misah. Papua jangan sampai diatur-atur oleh asing. Sebab apa? Kalau Papua sampai lepas dari Indonesia seperti Papua Nugini, Timor Leste, Timur Timur, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan kekurangan sumber daya manusia, sehingga penjajah akan mudah masuk ke bangsa Indonesia. Penjajah akan dia lihat celah Indonesia sudah mulai tidak bisa bersatu,
Indonesia sudah mulai adu domba, diadu domba, kena adu domba, ulamanya, kiainya, santrinya, rakyatnya kena adu domba. Ormas dengan ormas diadu, ponpes dengan ponpes diadu. Sudah kena, sudah mulai hancur Indonesia. Penjajah mulai masuk dengan alasan mengamankan keberadaan rakyat Indonesia. Ini hati-hati nih, harus paham nih. Sehingga apa? Sehingga penjajah itu akan mudah menguasai tanah kelahiran kita, bangsa Indonesia. Sekarang saya tanya, handphone atau emas atau jam atau cincin kalau hilang masih bisa kita beli, masih bisa kita ngutang, betul? Walaupun ngutang itu tidak boleh. Seandainya itu barang, handphone, masih bisa kalau hilang, masih bisa kita nabung, kita beli, betul nggak? Betul nggak? Pakai pola pikir. Barang hilang masih bisa kita beli. Tapi kalau bangsa Indonesia hilang, NKRI hilang, Indonesia hilang, mau dicari kemana tanah kelahiran bangsa Indonesia? Dari rahim ibu pertiwi, saudara. Siap jaga Indonesia, siap bersatu untuk Indonesia, siap binasa untuk Indonesia. Allahu Akbar. Subhanallah ya umrijalul god. Pemuda-pemudi masa kini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kalau pemuda-pemudi Islamnya tidak kenal agama, dijauhin dari ulama, dijauhin dari habaib, dijauhin dari majelis, nauzubillahi min zalik, Indonesia hanya akan tinggal nama. Banyak ulama-ulama seperti guru-guru kita, imam besar umat Islam Indonesia, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Zulkifli Hasan, Ustaz Felix Xiao, Ustaz Hadi dan Ustaz yang lainnya, yang memang itu sengaja dihalang-halangin, sengaja dirintangin supaya tidak menyampaikan ilmu, tidak menyampaikan petunjuk akan keadaan bangsa Indonesia beserta rakyatnya, sehingga dituduh radikal, dituduh anarkis. Supaya apa? Indonesia nih rakyatnya nggak boleh pinter agama, nggak boleh ngerti wawasan nasional dunia, sehingga kita begitu-gitu aja. Kita nggak tahu BPJS naik, tarif tol naik, PLN naik, betul? Sehingga semua bahan bangun tahu naik. Kita disibukkan dengan fitnah-fitnah yang dibikin oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kamu harus tahu bahwasanya akan diluncurkan rancangan undang-undang PKS namanya, yaitu penghapusan kekerasan seksual. Ada banyak poin di situ, tapi yang saya akan bahas di sini cuma 3. Yang pertama, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual membolehkan perzinahan tanpa ada hubungan ikatan. Itu yang pertama. Membolehkan perbuatan perzinahan atas dasar suka sama suka, maka dia dibolehkan untuk berzina. Itu undang-undangnya. Yang kedua, undang-undang tersebut berlaku kepada kaum atau golongannya kaum Sodom, yaitu LGBT. LGBT dibolehkan, bahkan dilegalkan. Yang ketiga, bagi perempuan-perempuan yang hamil di luar nikah, lalu takut untuk diketahui orang tuanya, lalu dia aborsi. Setelah dia aborsi, dia tidak akan kena pasal mau pidana mau perdata, maka dibolehkan atas dasar undang-undang tersebut. Sehingga akan ada banyak saudara-saudari kita yang khususnya perempuan, khususnya umat muslim Indonesia, yang akan mulai diracunin bahkan dirusak dengan cara misionaris, yaitu perzinahan. Berapa banyak saudari-saudari muslim kita yang pindah agama karena lebih dulu dijinahi, bahkan dinodai oleh orang di luar Islam, betul? Sehingga apa? Kalau saya tidak mau tanggung jawab, atau saya tidak nikahin kamu, saya tidak akan mau tanggung jawab, kecuali kamu pindah agama. Itu misionaris berbahaya. Bagi orang tua yang harus peka, harus teliti, harus paham, enggak boleh jauh dari ulama. Jadi tidak akan tahu hal seperti ini. Nah, selanjutnya dari 3 poin tersebut, siapapun orang, mau orang tua sekalipun, punya anak perempuan dinodai oleh lelaki biadab, dia ngadu sama orang tuanya. Ibu bapak mohon maaf, saya telah dinodai oleh seorang laki-laki. Lalu kita melapor kepada polisi, Pak polisi, anak saya telah dizinai, telah dinodai anak saya. Apa jawaban polisi? Kalau undang-undang tersebut sudah sah, sudah dilegalkan itu undang-undang, ditanya sama polisi. Saya tanya dulu anaknya, ini anaknya atas dasar suka atau pemaksaan? Kalau itu anak jawab atas dasar suka dengan suka, maka orang tuanya yang tidak terima bisa dipenjara. Nauzubillahi min
Kira-kira sampai sini paham nggak? Udah jelas belum? Udah jelas belum Pak RT, Pak RW, Pak Lurah? Ini hati-hati nih. Kalau sampai undang-undang ini sampai disahkan, ini Masya Allah Indonesia ini rusaknya luar biasa. Perzinahan itu bebas, perzinahan dilegalkan, LGBT-nya dibolehkan. Siapapun orang yang menghalangi, yang melarang hal tersebut akan kena pasal atau bisa dipidanakan dengan undang-undang tersebut. Mau Habib kek, mau kiai kek, mau ustadz kek, semua dasarnya ada di situ. Ini sepi pemberitaan dari media, betul nggak? Kira-kira sepi atau tidak? Sepi atau tidak? Di media ini sepi, nggak ada yang berani mempublish atau mempublikasikan ini berita, karena tahu-tahu setiap tahu-tahu waktu malam, tahu-tahu itu undang-undang sah, sama pelantikan, betul, sama pengakleman. Yang menang pilpres malam, betul nggak? Pengumuman KPU, kita lagi tidur, tahu-tahu nang aja, betul nggak? Giliran petugas KPPS yang mati, diurus nggak? Berapa korban jiwa KPPS yang meninggal, yang syahid, yang meninggal? Banyak. Diurus nggak? Harusnya ada badan Komnas HAM. Pejabat, kamu dibayar oleh rakyat, kamu harus layani rakyat, betul? Harusnya itu masuk ke dalam delik daripada Komnas HAM, Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia. Jadi kalau ada warga negara Indonesia yang kehilangan nyawa tanpa ada sebab musabab, harus dicari tahu, bahkan diinvestigasi, betul? Enggak didiemin kayak gedebong pisang orang mati. Kira-kira kacau tidak? Kacau tidak? Terus sekarang saya tanya, kalau seandainya ketidakadilan masih ada di bangsa Indonesia, kemaksiatan, kemunkaran masih ada di Indonesia, kira-kira kita mau diem atau lawan? Diem atau lawan? Kurang kompak, biarkan atau lawan? Betul? Takbir! Shallu ala Nabi Muhammad. Nanti masalah ilmu, masalah kenapa ditetapkan Muharram, insya Allah sama guru-guru kita akan dijelaskan. Saya akan di sini membuka pola pikir daripada rakyat Indonesia, khususnya desa Undar Andir. Nggak boleh lagi nggak peduli terhadap keadaan bangsa Indonesia. Kita mati aja perlu orang lain. Betul nggak? Betul nggak? Mati harus ada yang gotong nggak? Harus ada yang gotong nggak? Lu mati harus ada yang gotong nggak? Yang nguburin ada nggak? Yang ngapain ada nggak? Kalau kita nggak bersosial, kita nggak peduli satu sama lain, bagaimana nanti kalau kita meninggal? Siapa yang mau gotong? Siapa yang mau mandiin? Siapa yang mau nguburin? Kalau kita cuma hidup kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ini perempuan saya tanya, Bu, jelas nggak Bu? Jelas nggak Bu? Apa yang tadi yang saya sampaikan? Ini paling riskan perempuan nih, Ustaz. Guru, paling riskan nih perempuan baru kena rayuan satu kali, bisa-bisa dia langsung serahkan itu kehormatannya, betul? Karena banyak di luar sana orang yang sudah berhijrah, itu tahun baru Islam diambil dari hijrahnya Nabi Muhammad. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hajaro manahallahu anhu, al muhajir man hajaro manahallahu anhu. Jadi orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan keburukan menuju kebaikan. Nah, berapa banyak di luar sana perempuan-perempuan yang tadinya tutup aurat, dia buka aurat. Dia buka aurat, dia tutup aurat. Udah dia tutup aurat, dia pakai niqab, betul nggak? Dia hidupin sunnah Nabi, dia pakai niqab, dia pakai cadar, tapi masih ada satu kesalahan, dia sering tebar pesona di sosial media. Dengan cara apa dia tebar sosial? Dengan cara dia kasih privasi, dia posting itu namanya nomor telepon sebelum di screenshot, betul? Udah di screenshot baru dia sebar. Apa dalilnya? Apa dasarnya? Dia bilang apa? Lanjut silaturahim, WA, gaskan. Apa itu? Gaskan, lanjut WA. Lanjut WA. Ini luar biasa nih, bahaya ini. Kita udah sering lihat berita, mau di televisi, mau sosial media, banyak perempuan-perempuan yang main sosial media tahu-tahu hilang. 2-3 hari hilang, 4-5 hari hilang, seminggu baru dipulangin. Itu diculik itu biasanya, betul nggak? Betul nggak? Sekarang saya tanya, banyak nggak perempuan-perempuan akhir zaman seperti itu? Banyak atau tidak? Kurang kompak, banyak atau tidak? Kamu tahu, saya kasih bahasa kias begini, permen itu akan lebih menjadi berharga sebelum dibuka, betul?
Tapi kalau permen itu sudah dibuka, walaupun belum dimakan, orang lebih pilih mana, yang masih dibungkus atau yang udah dibuka? Yang masih dibungkus atau udah dibuka? Berarti lebih berharga mana? Perempuan yang tutup aurat atau yang buka aurat? Lebih berharga mana? Yang sudah berhijab sama baru pakai nikob, lebih mulia mana? Sebetulnya dua-duanya mulia, karena hijabnya adalah kewajiban syariat atas wanita, sedangkan nikobnya adalah sunnah. Nah, tapi banyak kesalahan di sini jilbab. Tahu nggak? Masih banyak perempuan-perempuan hijrah. Ini wallahu alam nih, hijrahnya nawaitunya karena apa? Karena hijrah ini luar biasa, harus betul-betul karena Allah. Hijrah jangan karena sesuatu. Hijrah harus karena Allah. Hijrah jangan karena manusia. Jangan karena sesuatu yang kita cintai. Kalau sesuatu yang kita cintai sudah tidak mencintai kita, maka kita akan kembali ke jahiliyah. Betul. Betul. Mentang-mentang begini, wah, yang saya demenin ini orangnya masuk di majelis atau masuk laskar, terus saya berubah jadi hijrah. Betul. Giliran yang dicintai udah nggak di majelis, udah nggak ada dalam perjuangan, dia kembali lagi ke jahiliyah. Banyak nggak kasus begitu? Wih, banyak nggak? Hei, banyak nggak? Ya jangan, nggak boleh begitu. Kamu kalau mau hijrah harus hijrah itu karena Allah. Karena Allah. Kurang kompak. Karena Allah. Karena Allah. Siap hijrah. Kurang kompak. Siap hijrah. Kurang kompak. Siap hijrah. Betul. Takbir. Shallu ala Nabi Muhammad. Sepertinya guru kita Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan telah hadir. Sembari menunggu beliau sampai ke panggung dan istirahat. Hal tadi nih, saya akan lanjut ke hal tadi. Rancangan undang-undang PKS penghapusan kekerasan seksual. Biasanya dilatari sama yang namanya salah satu kemunkaran, yaitu pacaran. Pacaran, tahu pacaran? Tahu pacaran? Sebelum saya lanjut, hadroh sholawatan. Salatullah salamullah ala toha. الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله. Ahlan wa sahlan Ustaz Hafiz dari Indonesia. بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Siap lanjut. Siap lanjut. Masih semangat. Masih kuat. Betul. Takbir. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berisik kayak togok, berisik. Berisik kayak togok. Itu cebong udah mati soalnya. Betul. Nah, hal-hal ini terjadi seperti yang membolehkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual karena ulah-ulah itu dilakukan oleh kita sendiri. Berapa banyak orang yang mengatasnamakan sebagai muslim, sebagai anak majelis atau yang lainnya, tapi masih banyak juga yang melakukan hal yang dilarang oleh agama dan dilarang oleh syariat. Apa? Pacaran. Betul. Betul. Sekarang saya tanya, pacaran ini pahala atau dosa?
Pahala atau dosa? Kurang kompak. Pahala atau dosa? Dosa tempatnya surga atau neraka? Surga atau neraka? Kenapa masih banyak pacaran? Sekarang saya tanya, nikah pahala atau dosa? Pahala atau dosa? Pahala tempatnya di surga atau neraka? Surga atau neraka? Kenapa siengan nikah? Kenapa takut nikah? Aja menang baik. Kenapa takut nikah? Maharnya mahal. 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 Mahal apa yang kagak ada mau sama lu? Ini beda tipis nih. Apa? Permintaannya mahal. Banyak maunya. Sekarang boleh kita uji. Perempuan, tanya nih perempuan. Perempuan, madrasatul ula. Perempuan ini muadibah, akan menjadi ibu, akan menjadi guru, akan menjadi pengajar sebelum ada siapapun pengajar. Perempuan. Perempuan berarti makmum, betul? Lu betul bencong lu. Gua lagi nanya perempuan ini. Betul-betul aja. Perempuan bakal jadi makmum, betul? Berarti kalau dinamakan makmum berarti dia harus memiliki kurang kompak, memiliki. Nah, pertanyaannya begini, mau cari imam yang kaya atau imam yang alim? Coba laki-laki jawab jujur atau hoax. Katanya cari yang alim, katanya cari yang alim, jujur atau hoax? Kebanyakan begini, perempuan zaman sekarang ini, betul? Ketaatannya belum dapat, takwanya belum dapat, solehanya masih belajar, tapi keinginannya luar biasa, pengen punya imam yang alim, yang taat, yang takwa, betul? Supaya ada yang ngebimbing, betul? Supaya ada yang ngebina, betul? Tapi maharnya jangan besar-besar, betul? Kalau enggak dikasih 50 juta tidak boleh nikah, betul? Maka jangan heran di luar sana banyak yang melegalkan perzinahan gara-gara banyak orang tua yang melarang anaknya nikah muda, betul? Betul. Sehingga apa? Itu anak dilarang buat menghidupkan sunnahnya Nabi, dilarang buat beribadah kepada Allah untuk menjaga kemaluan dan menjaga perutnya. Apa yang terjadi? Banyak di luar sana akhirnya perempuan tersebut hamil di luar nikah. Betul. Betul nggak? Kira-kira kalau seandainya salah satu saudari-saudari kita yang begitu gimana? Sedih nggak? Sedih nggak? Apalagi kalau rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dilegalkan. Kita yang melarang, kita yang sedih, kita yang gak terima. Punya saudari, tetangga, keluarga yang dijinahin, kita ngamuk, kita ngadat, kita ngelapor. Ternyata perlakuan zina tersebut didasari suka dengan suka menurut undang-undang tersebut, maka yang melarang akan ditangkap atau dipidanakan. Kacau tidak? Kurang kompak, kacau tidak? Kacau tidak? Kacau. Alhamdulillah datang lagi guru kita Habib Hamdi Segaf dan Said Zidan Segaf. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Siap lanjut? Kurang kompak. Siap lanjut? Nah, berarti undang-undang tersebut bahaya atau tidak? Kurang kompak. Bahaya atau tidak? Undang-undang penghapusan kekerasan seksual bahaya atau tidak? Kurang kompak. Bahaya atau tidak? Siap lawan. Siap lawan. Siap lawan. Betul. Takbir. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk negara, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa, musuh di depan mata. Terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur. Walau satu langkah, takkan mundur. Satu langkah. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan panji Allah. tinggi bendera Allah, maju pantang menyerah, walau bergelimangan darah, darah menjadi saksi di sisi Allah. Mati syahid adalah hari raya. Maju ayo, maju ayo, terus maju. Habisi pengkhianat bangsa, kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus melangkah dengan mata, takkan mundur. Walau satu langkah, takkan mundur. Walau satu langkah. Wahai para pejuang agama, bangkitlah. Wahai para singa-singa Allah, kejayaan menanti kita rebutlah. Maju ayo, maju ayo, terus Maju, habisi pengkhianat bangsa, kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus berangkat dengan kata, takkan mundur. Walau satu langkah, takkan mundur. Walau satu langkah. ahlan wa sahlan wa marhaban guru kita Al Habib Ali Ibn Abdul Aziz bin Jindan. Alhamdulillah, berhubung guru-guru saya telah hadir di tempat ini. Intinya tadi, daripada tidak memperlambat, guru-guru kita akan kita persilahkan. Jadi intinya tadi,
waspadai rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual karena berbahaya bagi nasib bangsa, khususnya nasib agama dan nasib rakyat Indonesia. Berarti kalau rancangan undang-undang tersebut disahkan, bagaimana? Lawan atau diam? Tolak atau dukung? Tolak atau dukung? Kurang kompak. Tolak atau dukung? Siap tolak rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu saja yang bisa saya sampaikan karena udah banyak guru-guru udah hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setan kasiran guru kita Al-Mukarram Kiai Yidang Al-Ghifari yang telah menyampaikan tausiah yang sangat menggembu-gembu luar biasa. Sebelum penceramah kita yang kedua, putra pribumi dari Ondar Andir, Kiai Haji Saiful Mukmin. Sebelum itu ada sambutan terlebih dahulu dari tokoh masyarakat Ondar Andir kepada yang terhormat Al-Mukarram Bapak Abdus Somad. Fa'alahi tafadhol maskurah. Allahumma sholli ala Muhammad.